kanker sudah tidak asing lagi di telinga masyarakat Indonesia. Namun, masih ada juga yang belum mengetahui apa yang dimaksud dengan kanker. Kanker atau tumor ganas adalah penyakit yang terjadi akibat adanya pertumbuhan sel-sel jaringan tubuh yang tidak normal, disebabkan oleh neoplasia, diplasia, dan hiperplasia. Penyakit ini berkembang lebih cepat, tidak terkendali, dan terus membelah diri. Salah satu jenis kanker adalah kanker payudara. Tahukah Anda bahwa kanker payudara adalah jenis kanker terbanyak yang menyerang wanita di seluruh dunia? Lebih dari 48.000 wanita di Indonesia terkena kanker payudara di setiap tahunnya. Dan sekitar 19.000 wanita di Indonesia meninggal dunia karenanya. Lantas, apa sih kanker payudara itu? Kanker payudara merupakan tumor ganas yang terbentuk dari sel-sel payudara yang tumbuh dan berkembang tanpa terkendali sehingga dapat menyebar di antara jaringan atau organ di dekat payudara atau ke bagian tubuh lainnya. Gejala kanker payudara pada tahap awal berupa kelelahan secara terus-menerus. Demam akibat sel kanker mempengaruhi sistem pertahanan tubuh sebagai respon dari kerja sistem imun tubuh tidak sesuai. Gejala kanker tahap lanjut berbeda-beda. Perbedaan gejala tergantung keganasan sel kanker. Menurut Sunaryati tahun 2011 mengatakan bahwa gejala kanker payudara yaitu penurunan berat badan tidak sengaja dan terlalu signifikan, pertumbuhan rambut tidak normal, nyeri pada payudara akibat kanker sudah menyebar. Pengobatan yang sering dilakukan pada penderita kanker payudara adalah melalui terapi radiasi, kemoterapi, dan operasi. Operasi merupakan bentuk pengobatan kanker yang paling lama digunakan. Terapi radiasi digunakan untuk mengecilkan tumor yang dilakukan sebelum atau sesudah operasi. Pengobatan lainnya yaitu kemoterapi. Kemoterapi adalah terapi untuk membunuh sel-sel kanker dengan obat kanker yang sering disebut sitostatika. Namun, pengobatan ini dapat memicu timbulnya efek samping, misalnya pada fungsi jantung, siklus menstruasi berhenti sementara atau permanen, mempengaruhi sistem imun dan menekan produksi sel darah putih. Adanya efek samping dan mahalnya biaya dalam pengobatan konvensional ini mendorong para peneliti untuk menemukan tanaman obat herbal yang berpotensi sebagai agen anti kanker. Ada banyak tanaman yang berpotensi untuk terapi kanker. Pertama adalah tanaman pepaya. Bagian tanaman yang dimanfaatkan sebagai terapi kanker yaitu daun pepaya. Daun pepaya mengandung senyawa alkaloid karpain, karikarsantin, piolaksantin, papain, saponin, flavonoid, dan tanin. Ekstrak air daun pepaya mampu bermediasi dengan TH1 yang berperan pada sistem imun manusia dan secara signifikan mampu menghambat pertumbuhan sel kanker MCF7 dan menurunkan ekspresi sitokin proinflamasi IL-2 dan IL-4. Flavonoid yang terkandung pada daun pepaya yaitu quercetin mampu menghambat apoptosis sel kanker payudara MCF7 dengan mekanisme meningkatkan BCL2, menurunkan ekspresi BAX, menurunkan HER2, dan menghambat jalur P13KATK. Pada siklus sel MCF7, quercetin memblokir transisi dari fase S ke G2 atau fase M. Tanaman selanjutnya adalah kunyit. Kunyit atau Curcuma domestica Val merupakan tanaman yang berpotensi tinggi untuk digunakan dalam pengobatan. Di dalam kunyit terdapat senyawa kurkumin. Kurkumin adalah senyawa polifenol alami yang diisolasi dari bagian rizoma tanaman kunyit, di mana kurkumin memiliki sejumlah manfaat yang telah diketahui seperti antioksidan, antiinflamasi, dan agen hipokolesterol. Kurkumin ternyata juga mampu mempengaruhi apoptosis dari sel kanker manusia di dalam berbagai organ, seperti sel B dan sel T pada usus besar, epidermis, kelenjar prostat, payudara, dan otak. Selain itu, ada juga kunyit putih.
Kunyit putih merupakan salah satu obat herbal yang dikenal oleh orang tua zaman dahulu dapat menyembuhkan penyakit kanker. Pada kunyit putih yang dapat dijadikan sebagai obat penyakit kanker adalah ekstraknya. Ekstrak dari kunyit putih ini nantinya akan bereaksi dengan sel tubuh yang tidak normal, sehingga membantu menstabilkan sel-sel yang bermasalah. Diduga kunyit putih mengandung zat ribosom inactivating protein atau RIP yang dapat menempel pada sel tubuh yang tidak normal, sehingga sel-sel bermasalah dalam tubuh yang seharusnya berkembang diberhentikan karena aktivitas dari menempelnya zat ribosom inactivating protein atau RIP. Pada tanaman ketiga yaitu tanaman sirsak. Tanaman sirsak merupakan suatu tanaman yang dapat digunakan sebagai obat kanker dan pengganti kemoterapi. Bagian tumbuhan sirsak yang banyak dimanfaatkan dalam terapi kanker yaitu daun, di mana pada daun sirsak terdapat senyawa asetogenin. Asetogenin ini bekerja dengan menghambat pertumbuhan sel kanker, di antaranya dengan menghambat kerja NADH pada rantai respirasi, sehingga pembentukan ATP terhambat. Pembentukan ATP terhambat akibat asetogenin mengakibatkan pembelahan sel kanker terhambat. Kerja dari asetogenin di dalam tubuh menyerupai adriamycin dalam prosedur kemoterapi, di mana adriamycin ini merupakan salah satu obat kemoterapi kanker. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sirsak memiliki potensi untuk menjadi alternatif dalam terapi kanker selain kemoterapi. Potensi tersebut paling besar didapat dengan adanya senyawa asetogenin yang terdapat pada tumbuhan tersebut. Pada tanaman keempat yaitu tanaman yang diformulasikan secara bersamaan, yaitu upi bidara upas, buah takokak, dan daun sirsak terhadap sel kanker payudara. Beberapa tumbuhan obat yang secara empiris diklaim memiliki khasiat sebagai anti kanker. Bidara upas yang secara tradisional digunakan untuk pengobatan kanker dan tumor juga mengandung sejumlah senyawa aktif yang memiliki aktivitas kanker. Kandungan flavonoid pada umbi bidara upas juga dapat memacu imunitas seluler dengan memproliferasi limfosit dan produksi reaktif oksigen intermediat oleh sel makrofag. Aktivitas ini sangat berperan dalam pencegahan seluler perkembangan sel kanker. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekstrak umbi bidara upas, buah takokak, dan daun sirsak terbukti memiliki aktivitas penghambatan sel kanker payudara MCF7. Pemberian formula ekstrak umbi bidara upas, buah takokak, dan daun sirsak memacu terjadinya apoptosis sel MCF7. Terbukti mampu menekan secara bermakna ekspresi protein antiapoptosis. Baik, selanjutnya ada tanaman urusi. Dikenal sebagai laquer tree dan telah digunakan bertahun-tahun sebagai obat tradisional Korea untuk antioksidan, antimikroba, dan antiinflamasi. Baru-baru ini para peneliti menemukan bahwa tanaman ini bisa digunakan sebagai anti kanker. Dari hasil studi menunjukkan bahwa kandungan flavonoid pada tanaman ini mempunyai efek antiproliferasi dan aktivitas apoptosis pada limfoma, kanker payudara, dan osteosarkoma. Selanjutnya ada tanaman ginseng. Berdasarkan pada hasil uji klinis ginseng yang mengandung 9,10 dimetil 1,2 benzantemacene, uretene, aflatoksin B1, dan N2-fluomenilacetamide dapat menurunkan insidensi kanker dan efek perbaikan pada penderita kanker. Studi menunjukkan bahwa ginseng segar, jus, dan teh menurunkan risiko kanker faring, laring, esofagus, perut, kolorektal, pankreas, liver, paru-paru, payudara, dan ovari. Namun terdapat efek samping yang ditimbulkan apabila dikonsumsi berlebihan, yaitu gangguan tidur, tekanan darah naik, sakit kepala, dan diare.
Tanaman rumput mutiara atau Hediotys corymbosa. Rumput mutiara dikenal sebagai tumbuhan yang memiliki rasa manis sedikit pahit, lembut dan agak dingin. Tanaman ini mengandung senyawa asam ursolat dan asam oleonolat. Senyawa tersebut diketahui dapat menurunkan proliferasi sel kanker payudara. Rumput mutiara mampu menghambat proliferasi sel dan mampu menekan ekspresi CMYC pada sel hepar, dan salah satu senyawa dalam rumput mutiara, yaitu asam oleonolat, mampu menginduksi apoptosis pada sel hepar yang terinduksi DMBA. Proses apoptosis sel dipengaruhi oleh beberapa protein, yaitu protein P53 yang berperan dalam mengatur adanya tekanan respon sel. Benalu cengkeh atau Dendroctopetandra. Benalu cengkeh merupakan tumbuhan parasit yang mudah ditemukan di Indonesia. Benalu cengkeh memiliki beragam senyawa bioaktif seperti flavonoid, terpenoid, tanin, alkaloid, dan saponin. Benalu cengkeh mampu menghambat sel kanker dengan pengurangan MPO atau myeloperoksidase. Benalu cengkeh memiliki kemampuan untuk menghambat pertumbuhan aktivitas kolitis yang diinduksi oleh TNBS atau trinitrobenzen sulfonic acid. Penghambatan ini ditandai dengan pengurangan MPO atau myeloperoksidase. MPO merupakan suatu peroksidase yang mengandung heme dengan ekspresi paling banyak pada neurofil. MPO mampu digunakan sebagai tanda penghambatan kanker karena ketika kanker semakin parah, maka jumlah MPO semakin banyak. MPO dalam jumlah banyak ini terjadi karena peningkatan infiltrasi neutrofil. Daun sisik naga merupakan tumbuhan epifit atau tumbuh menempel pada tumbuhan lain, tetapi bukan parasit karena dapat membuat makanan sendiri. Bentuk batangnya menjalar dan akarnya melekat kuat pada batang atau pohon yang ditumpangi serta memiliki daun berbentuk seperti sisik naga berwarna hijau tua. Daun sisik naga mengandung senyawa flavonoid, tanin, steroid atau terpenoid, minyak atsiri, dan glikosida yang diduga berpotensi sebagai anti kanker. Kanker merupakan penyakit mematikan yang sulit diobati dan penyebab utama kematian di seluruh dunia. Peningkatan angka kejadian kanker yang pesat dan belum adanya terapi yang dianggap tepat untuk mengatasi memicu masyarakat pada umumnya dan peneliti pada khususnya untuk mengeksplorasi bahan-bahan alam yang dianggap potensial sebagai alternatif agen anti kanker. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan secara empiris, tumbuhan ini digunakan sebagai obat kanker payudara. Tumbuhan ini di Indonesia melimpah dan dapat ditemukan pada batang, cabang pohon-pohon yang sudah tua, besar, dan perdu. Selanjutnya, daun jambu biji sebagai anti kanker payudara. Kanker payudara adalah jenis kanker yang paling banyak ditemui pada wanita. Kanker jenis ini merupakan penyebab utama kematian pada wanita akibat kanker. Peningkatan angka kejadian kanker payudara yang dianggap tepat untuk mengatasi memicu peneliti untuk mengeksplorasi bahan-bahan alam yang dianggap potensial sebagai alternatif agen anti kanker. Salah satunya daun jambu biji. Berdasarkan peneliti sebelumnya telah dibuktikan bahwa daun jambu biji mengandung quercetin dalam kadar yang tinggi. Quercetin dapat bereaksi sebagai anti kanker pada regulasi siklus sel berinteraksi dengan reseptor estrogen tipe 2 dan menghambat enzim tirosin kinase. Pengobatan alternatif untuk penyakit kanker payudara dapat dikembangkan dengan melibatkan evaluasi praklinik senyawa kimia untuk membuktikan aktivitas sitotoksiknya. Pengujian sitotoksik secara in vitro dengan sel-sel dapat digunakan sebagai penapisan awal untuk mendeteksi senyawa yang bersifat sitotoksik. Pengujian secara in vitro memiliki kelebihan jika dibandingkan dengan pengujian secara in vivo, yaitu lebih cepat, lebih murah, dan membutuhkan lebih sedikit zat uji.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efek sitotoksik daun jambu biji terhadap sel menggunakan ekstrak etanol dari daun jambu biji. Baiklah, selanjutnya ada tanaman teh hijau. Teh hijau ini merupakan salah satu minuman yang populer di dunia. Beberapa tahun terakhir, teh hijau mendapat banyak sekali perhatian berkaitan dengan sifat potensialnya sebagai anti kanker. Teh hijau diyakini dapat mencegah dan menurunkan resiko terjadinya kanker. Populasi yang mengonsumsi teh hijau secara teratur seperti di Shizuoka, Jepang, tempat teh hijau diproduksi dan dikonsumsi, memiliki tingkat mortalitas yang lebih rendah akibat kanker usus, paru, dan hepar. Pengaruh teh hijau terhadap kanker ini diketahui terutama karena disebabkan oleh adanya kandungan polifenol T. Adanya fakta mengenai khasiat teh sebagai anti kanker mendorong suatu penelitian untuk mengetahui gambaran histopatologi payudara mencit yang dipapar dengan benzopiren dan diberikan seduhan teh hijau Camellia sinensis dalam kurun waktu dan dosis tertentu. Selain itu, teh hijau ini juga dia memiliki kandungan terbesar dalam teh hijau yaitu adalah senyawa epigalokatekin, galat atau yang sering disebut dengan EGCG yang diunggulkan sebagai senyawa pencegah anti kanker, chemopreventive agent. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, didapatkan gambaran mikroskopik payudara mencit yang diinduksi dengan benzoapiren bersamaan dengan pemberian seduhan teh hijau menunjukkan lapisan sel epitel kuboid yang memiliki kromaton inti kasar pada dinding ductus lactiferi menjadi lebih tipis dibandingkan mencit yang tidak diberikan seduhan teh hijau. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pemberian seduhan teh hijau dapat mengurangi hiperplasia dari sel epitel tubulus lactiferi payudara mencit yang diinduksi dengan benzoapiren. Selain itu, senyawa EGCG yang merupakan jenis katekin yang paling banyak ditemukan dalam teh hijau merupakan senyawa yang dapat menyebabkan apoptosis yang menghentikan siklus sel pada sel yang telah mengalami kerusakan DNA seperti sel kanker serta mencegah sel signaling untuk hiperproliferasi sel. Peran EGCG dalam menyebabkan apoptosis antara lain yaitu melalui tahap kondensasi kromatin nukleus, aktivasi enzim caspase 3 yang merupakan suatu prostase yang dapat memecah protein hingga menyebabkan fragmentasi DNA, dan depolarisasi membran mitokondria sehingga dapat melepaskan sitokrom C ke sitosol. Sitokrom C ini akan membentuk ikatan dengan protein sitosol yang dapat mengaktifasi caspase yang menyebabkan apoptosis. AGCG ini juga dapat mencegah sel signaling untuk hiperproliferasi sel yang mengalami kerusakan DNA dengan cara mencegah aktivasi NF-kd pada sel kanker, mencegah aktivasi protein 1 yang berlebih, serta mencegah ekspresi epidermal growth factor receptor atau EGFR fenotip neoplastik pada sel tumor. EGCG juga dapat mencegah jalur transduksi insulin-like growth factor yang berperan dalam aktivasi sinensis DNA dan pembelahan sel sehingga pembelahan sel berhenti. Selain itu, EGCG dalam teh hijau juga dapat mencegah hiperproliferasi sel dengan menghentikan proses pembelahan sel melalui penghambatan sinensis enzim siklin dependent kinase sehingga proses G1 sel akan terganggu. Selain itu, EGCG juga akan mengaktifkan P21 dan P27 dan mengurangi sinensis siklin. D protein 21 akan membentuk ikatan dengan CDK2 sehingga CDK2 tidak dapat berikatan dengan siklin E pada fase G1. Hal ini akan menyebabkan sel gagal memasuki fase S dan otomatis gagal mencapai fase mitosis atau pembelahan. Berikutnya, salah satu jenis tanaman yang digunakan untuk penyakit kanker payudara dan rahim adalah keladi tikus atau Typhonium flagelliforme yang merupakan famili dari Arceae. Tanaman ini banyak tumbuh di Indonesia dan Malaysia dan dikenal untuk mengobati beberapa penyakit seperti ambeien, sakit kulit, kanker, efek samping kemoterapi, dan juga netralisasi racun narkoba. Beberapa pengobatan tradisional ramuan menggunakan tanaman ini untuk mengobati kanker. Kandungan senyawa tanaman ini belum banyak diketahui. Dari uji sebelumnya diketahui bahwa ekstrak etanol umbi keladi tikus mengandung senyawa flavonoid, tanin, terpenoid, dan sterol.
Senyawa-senyawa golongan flavonoid dan terpenoid ini mempunyai aktivitas sebagai anti kanker. Sel MCF7 adalah sel yang umum digunakan untuk menguji efek kanker payudara secara in vitro karena bentuknya terbaik dari semua jenis sel kanker payudara manusia. Sel MCF7 merupakan sel yang menyerupai sel epitel yang tumbuh secara monolayer dan diambil dari tempat efusi pleural metastatis kanker payudara pada penderita kanker payudara. Biasanya, sel MCF7 memiliki beberapa karakteristik pada epitel mamari yang beberapanya termasuk dalam kemampuannya untuk memproduksi estradiol via reseptor sitoplasma dan kesanggupannya untuk membentuk DOM. Pada pertumbuhannya, sel ini akan membentuk kultur selapis pada labu kultur dan ditumbuhkan dalam medium DMEM. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aktivitas sitotoksik ekstrak umbi keladi tikus pada sel kanker payudara MCF7. Dari hasil penelitian yang dilakukan, ekstrak etanol 50% umbi keladi tikus dapat menghambat 50% pertumbuhan sel kanker payudara atau sel MCF7 pada konsentrasi 89,16 histogram per mil yang mempunyai perbandingan potensi terhadap siplatin sebesar 1:11,4 kali. Dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa tanaman keladi tikus dapat berpotensi sebagai anti kanker khususnya pada anti kanker payudara maupun rahim. Itulah penjelasan materi kanker dari kelompok kami mulai dari gejala, terapi, sampai dengan tanaman herbal yang digunakan. Jika terdapat kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.